Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang filsafat dan filsafat ilmu. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan para anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada Anissa Dwi Ramadhani, yang kedua ada Nada Septiani Nursi, yang ketiga ada Shilawati, dan yang terakhir ada saya sendiri, Sirai Pujitami. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri tentang hakikat filsafat dan filsafat ilmu. Pengertian dari filsafat. Filsafat atau filosofi berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo, philia, phelium, love of, dan sophia atau sophos, wisdom. Oleh karena itu, secara etimologis, filsafat artinya cinta atau mencintai akan kebajikan atau kebijaksanaan, love of wisdom. Objek filsafat ada dua, yaitu untuk objek yang pertama ada objek material filsafat dan yang kedua ada objek formal filsafat. Untuk yang pertama ada objek material filsafat. Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang berwujud, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik material konkret fisik maupun yang material abstrak psikis. Lalu yang kedua ada objek formal filsafat. Objek formal filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, dan rasional tentang segala yang ada. Lalu ada sistematika filsafat. Aliran filsafat diantaranya ada realisme, rasionalisme, empirisme, idealisme, materialisme, dan juga eksistensialisme. Cabang-cabang filsafat adalah metafisika, epistemologi, logika, etika, estetika, filsafat, sejarah, dan filsafat politik. Selanjutnya ada filsafat ilmu. Pengertian dari filsafat ilmu. Cornelius Benjamin dalam bukunya The Lion-G 1958, filsafat ilmu merupakan cabang dari filsafat yang secara sistematis menelaah sifat dasar ilmu, khususnya mengenai metode, konsep-konsep, dan peranggapan-anggapannya, serta letaknya dalam kerangka umum dari cabang-cabang pengetahuan intelektual. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nada Septiani Nursi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua. Tetapi di sini saya memohon izin terlebih dahulu untuk perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nada Septiani Nursis, NPM 2020150035. Di sini saya menjelaskan tentang tujuan filsafat dan filsafat ilmu. Tujuan dari belajar filsafat ialah kita dapat berpikir secara kritis untuk menilai, memahami, ataupun berkata tentang suatu objek tertentu, dan dapat berpikir logis, yaitu hasil dari pemikiran tersebut dapat diterima oleh akal yang sesuai dengan logika. Tujuan filsafat ilmu itu sebagai sarana untuk penalaran ilmiah sehingga orang menjadi kritis terhadap apapun yang dia alami. Contoh bedah kasusnya yaitu ketika kita melihat suatu rumah, tapi kita hanya melihat dari sudut pandang depan rumahnya aja, tanpa kita melihat dari sudut-sudut yang lain, maka dari itu kita akan gagal menggunakan filsafat dalam berpikir, karena filsafat bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maksud dari contoh tersebut, misalkan saya baru lihat seseorang, melihatnya itu tuh baru 1 hari, sejam, atau cuman kayak sekedar cuman lewat. Nah, maka dari itu bukan dinamakan filsafat. Baik, itu yang saya jelaskan dari materi yang kedua. Selanjutnya akan dijelaskan materi selanjutnya oleh Anissa. Anissa, dipersilahkan. Baik,
Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Ramadhani dengan NPM 2020 015 00029. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu manfaat mempelajari filsafat dan filsafat ilmu. Filsafat memberi bekal dan kemampuan untuk memperhatikan pandangan diri sendiri dan pandangan orang lain dengan kritis. Kemampuan berpikir secara jernih, menalar secara logis, mengajukan dan menilai argumen, menolak asumsi yang diterima begitu saja, dan pencarian akan prinsip-prinsip pemikiran. Secara konkret, manfaat mempelajari filsafat adalah sebagai berikut. Yang pertama, filsafat menolong dan mendidik. Kedua, filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan dalam hidup. Yang ketiga, filsafat memberikan pandangan yang luas. Yang keempat, filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri. Dan yang terakhir, filsafat memberikan dasar baik untuk hidup dan untuk ilmu pengetahuan lainnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Selawati. Perkenalkan, nama saya Selawati dengan NPM 2020 01 5062. Saya akan melanjutkan materi tentang arah dan fungsi filsafat dan filsafat ilmu. Fungsi filsafat secara keseluruhan yaitu sebagai alat untuk mencari suatu kebenaran dari segala sesuatu yang ada. Contohnya, 1. Membantu memahami pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu. Kedua, sebagai kritik ideologi, melalui kemampuan menganalisis secara terbuka dan kritis atas argumen-argumen dalam hal agama, ideologi, dan pandangan dunia. Ketiga, sebagai dasar metode dan wawasan yang lebih mendalam dan kritis dalam mempelajari studi-studi khusus. Keempat, sebagai dasar paling luas untuk berpartisipasi secara kritis dalam kehidupan intelektual pada umumnya dan khususnya pada lingkungan akademis. Kelima, memberikan wawasan lebih luas dan kemampuan analitis dan kritis menyelesaikan masalah-masalah intelektual, spiritual, dan ideologi. Dan untuk arah filsafat yaitu sangat erat hubungannya atau kaitannya dengan konsep tentang manusia. Arah filsafat mendorong berkembangnya pemikiran tentang manusia. Contohnya ada 1, sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. Kedua, mempertahankan dan menunjang dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Ketiga, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Keempat, memberikan ajaran tentang moral dan etika berguna dalam kehidupan. Baik, untuk kesimpulannya, dari penyampaian materi kelompok kami, filsafat dan ilmu merupakan dua kata yang saling berkaitan, baik secara substansial ataupun historis, karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Filsafat telah mengubah pola pemikiran bangsa Yunani dan umat manusia dari pandangan mitosentris menjadi logosentris. Perubahan pada pola pikir tersebut membawa perubahan dampak yang cukup besar dengan adanya ditemukan hukum-hukum alam dan teori-teori ilmiah, di mana yang menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan tersebut itu terjadi. Kedua, ada filsafat ilmu merupakan tujuan yang kritis tentang pendapat ilmiah dengan menilai metode-metode pemikirannya secara netral, di mana dalam kerangka umum sabang pengetahuan intelektual. Dari sinilah lahirnya ilmu-ilmu pengetahuan yang selanjutnya dapat berkembang menjadi lebih terspesialisasi ke dalam bentuk yang lebih kecil dan sekaligus juga semakin aplikatif dan terasa manfaatnya. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang filsafat dan filsafat ilmu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan untuk yang ingin mengajukan pertanyaan,
bisa ke media yang sudah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.